Dan yang bikin aku sedih itu pada saat dokter ginekolog akhirnya mengatakan kalau aku tuh cuman punya satu indung telur saja. Halo teman-teman, welcome back to our channel, The McDermott in UK. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan terima kasih sudah ngeklik channel ini. Di belakangku ada tulisannya Happy Birthday. Ya, bulan November ini, itu kebetulan di keluarga kita itu ada dua perayaan ulang tahun, yaitu ulang tahunnya Sebastian dan ulang tahunnya aku. Kita tuh cuma selisih seminggu doang gitu. Sebastian itu tanggal 21 November dan aku tanggal 29 November. Nah, ngomong-ngomong masalah kelahiran, di vlog kali ini tuh aku ingin berbagi pengalaman tentang our miracle son, tentang anak kita Sebastian Aslan McDermott. Gimana proses mulai dari hamil. Kebetulan alhamdulillah banget Sebastian itu kita bikinnya itu melalui proses bayi tabung. Jadi di sini aku akan uraikan apa itu proses bayi tabung dan kenapa kita sampai menempuh jalan untuk ke bayi tabung. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, kalau aku dan suamiku itu menikah pada April 2012, tapi kita sempat mengalami LDRan. Jadi suamiku balik ke Belgia waktu itu karena udah dapat tugas di sana, dan aku masih menyelesaikan sisa pekerjaanku di Jakarta dan juga sambil mengurus persiapan ini itu visa dan lain-lain. Sampai akhirnya aku datang ke Belgia itu pada tanggal 28 September 2012 juga. Dan pada saat itu kita sih masih belum memikirkan untuk punya anak. Jadi kita jalanin aja seperti biasa, anggap kayak pacaran karena sempat LDRan. Udah gitu juga kita masih sibuk masing-masing dengan pekerjaan. Dan kebetulan pada saat aku tinggal di Belgia, aku dapat tawaran kerja di Afghanistan waktu itu. Dan kontrak sudah di tangan, semuanya sudah di tangan, tapi pas aku diskusikan masalah kontrak kerjaku ini, kebetulan ada dua sih dari UN agency, waktu itu tuh tawaran di Afghanistan dan Sudan gitu. Dan ketika aku diskusi masalah pekerjaanku ini, suamiku tidak setuju dan melarang aku untuk mengambil pekerjaan ini karena waktu pada saat itu kerjaannya beliau juga sudah sangat padat ya. Kebetulan beliau itu ngebawahi Afrika dan Mediterania, untuk wilayah Afrika dan Mediterania. Jadi dia sendiri juga sudah traveling banget gitu loh, jadi sering banget gitu dan jarang ada di rumah. Nah, dia bilang kalau aku ngambil pekerjaan itu, kapan waktu pas kita ketemu lagi gitu loh, bakalan jauh-jauh LDRan lagi gitu. Short stories, akhirnya aku ngebatalin pekerjaan itu dan mulai serius untuk bisa hamil. Jadi ya mulai jaga kesehatan segala macam gitu, dan akhirnya kita cobalah jalan natural seperti itu. Sampai akhirnya setelah tahun baru 2013 itu tuh awal bulan, sekitar bulan Februari, akhirnya kita buat appointment pertama kali di dokter ginekolog di Belgium. Kebetulan dapat dokter ginekolog yang bisa bahasa Inggris dan baik pula gitu loh. Nah, pada saat kunjungan pertama ke dokter ginekolog, aku itu langsung dilakukan pemeriksaan melalui USG dan pemeriksaan lainnya sama dokterku, dan beliau mengatakan kalau aku itu mengidap penyakit PCOS. Apa itu PCOS? PCOS itu adalah Polycystic Ovary Syndrome. Itu adalah penyakit pada ovum atau sel telur perempuan di mana ada ketidakseimbangan hormon yang terjadi. Makanya jadi lebih tepatnya jadi kayak kenapa aku tidak bisa hamil secara normal, karena aku tuh punya PCOS tadi itu. Nah, selama ini sel sperma suamiku itu tidak bisa tembus ke sel ke telurku itu karena sel indung telurku itu dilapisi oleh, dia tuh bentuknya kecil-kecil putih-putih gitu, kayak kista-kista kecil itu yang bikin mensterilkan sperma, jadi tidak akan tembus ke indung telurku, seperti itulah. Akhirnya dokter menyarankan aku untuk melakukan operasi kecil pengangkatan si PCOS ini gitu loh.
Nah, itu yang dikenal dengan nama laparoskopi. Apa itu? Itu adalah operasi lubang kunci atau prosedur bedah minimal invasif yang dilakukan dengan membuat sayatan kecil di dinding perut. Nah, ini dilakukan dengan bantuan alat berbentuk tabung tipis bernama laparoskop. Alat ini dilengkapi dengan kamera dan cahaya di ujungnya. Jadi sih waktu pas operasi ini dilakukan itu tuh pakai semuanya itu bedahnya dilakukan secara komputer. Kamu juga bisa ngelihat di komputer, udah canggih banget, cuma dimasukin kecil, dilakukan sayatan-sayatan kecil. Operasinya sangat singkat dan berjalan lancar. Jadi aku sempat menginap 1 malam waktu itu di rumah sakit setelah operasi ini. Dan hasilnya berikutnya dokter mengatakan kalau setelah operasi itu disimpulkan bahwasanya sel indung telurku yang sebelah kiri itu sudah rusak karena dia sudah digrogotin PCOS, jadi sudah tidak berfungsi lagi. Jadi aku tuh cuman punya 1 indung telur saja. Ya sedih banget waktu pas dengar itu. Setelah selesai operasi itu, jadi ada waktu 6 bulan kita itu, dokter menyarankan kalau kita untuk melakukan secara normal dengan menentukan kapan masa subur dan kapan waktu yang tepat. Setelah 6 bulan, akhirnya kita kembali lagi ke dokter karena masih tidak berhasil juga secara normal. Akhirnya dokter pada saat itu menanyakan kalau kita punya asuransi apa enggak. Kebetulan kita punya 2 asuransi. Yang pertama itu asuransi Partenamut. Kalau orang yang Belgia pasti tahu ini. Yang kedua kita punya private asuransi dari kantor juga. Kebetulan suamiku dapat jatah private, jadi tidak masalah. Dan waktu itu dokter menyarankan kenapa nggak kita coba proses bayi tabung gitu loh. Dan kebetulan proses bayi tabung di Belgia ini lumayan cepat, nggak perlu ngantri. Melalui dari rujukan dokter ginekologku ini, akhirnya kita buat appointment dengan profesor kamu namanya, itu dari rumah sakit UZYT kalau tulisannya gitu. Dan rumah sakit UZYT ini tuh termasuk rumah sakit yang paling bagus di Belgia waktu saat itu untuk proses pembuatan bayi tabung. Dan pasien itu bukan hanya warga Belgium saja, tapi dari beberapa mancanegara gitu loh. Jadi bahkan ada yang dari pasien-pasiennya itu ada yang dari United Emirates, Saudi Arab gitu-gitu, dan negara-negara Emirates kayak gitu tuh datang. Dan biasanya mereka akan menyediakan translator atau translator untuk ngebantu mereka di selama proses pembuatan bayi tabung di Belgia di rumah sakit YT ini. Jadi benar-benar waktu itu tuh beruntung banget deh kita dapat ginekolog yang bagus dan dapat rumah sakit ini pula kayak gitu. Karena dari beberapa negara Eropa aja pasiennya itu setiap aku ngambil darah atau apa itu pasti ketemu dari pasien-pasien yang berbeda negara seperti itu gitu. Dan yang paling aku suka dari rumah sakit YT ini, mulai dari stafnya, dokternya, perawat dan lain-lainnya itu semua bisa bahasa Inggris gitu loh. Karena kan tahu sendiri kalau di Brasil itu bahasa Perancis dan bahasa Flemish ya, atau bahasa Belanda yang digunakan. Tapi ini semuanya mereka bisa bahasa Inggris dan itu tuh sangat ngebantu kita sebagai expat waktu itu di situ. Sebelum ke prosedur berikutnya itu tuh kita biasanya itu sudah dikasih setumpuk dokumen, CD, video bagaimana proses bayi tabung itu berlangsung, semua dijelaskan di situ gitu. Nah, pada saat mens pertama setelah pengecekan darah kita juga dikasih tahu hasilnya dua-dua ya, suamiku dan aku tuh ngecek darah gitu, dan kita semuanya dinyatakan oke untuk proses selanjutnya gitu. Dan biasanya itu ada tanda tangan kontrak gitu, jadi banyaklah isi-isi kontraknya itu termasuk apa yang mau kita lakukan kalau kita punya spare punya spare embrio gitu-gitu, apakah itu mau dirusak atau mau dipakai mereka untuk sebagai bahan ilmiah dan lain-lain. Itu tuh semua jelas ada di dalam kontraknya, dan itu tuh kita harus tanda tangan kontrak itu. Dan kita kebetulan ada monitoring team, jadi tim yang ngebantu kita kalau untuk apa yang harus kita lakukan kayak gitu, suntikan-suntikan, karena kan akan dikasih beberapa suntikan-suntikan, nanti aku jelaskan di sini. Itu semuanya ada tim monitoring yang memantau dan memberitahu kita waktu itu gitu. Benar-benar
benar-benar ini aku tuh sangat menyarankan buat teman-teman yang lagi berusaha untuk punya anak itu, kalau lagi tinggal di Belgia saat ini atau apa, coba deh baca tentang rumah sakit UZYT ini tuh benar-benar. Dan bukan cuma aku, ada beberapa teman-temanku yang sudah proses selama bayi tabung juga di Belgia dan alhamdulillah mereka berhasil juga. Jadi aku senang banget untuk menyarankan rumah sakit YT ini gitu. Hari kedua mens itu aku sudah mulai suntik-suntik. Jadi itu ada dikasih alat suntiknya itu berupa pen injection kayak gitu. Segini deh, ada nanti aku kasih di sini. Dan kita tuh dikasih kalender jadi siklus kita mulai dari mens pertama, kedua, sampai nanti kapan pengambilan telur, sampai kapan, semuanya itu ada deh di kalendernya, lengkap banget gitu. Nah hari kedua itu aku sudah mulai suntiknya itu di perut kita di sini. Jadi ada dengan beberapa miligram yang udah ada suntikannya, udah dikasih gitu obatnya gitu. Dan suntiknya itu biasanya selang-seling, hari ini sebelah kiri, besok gitu sebelah kanan kayak gitu, dan harus di jadwal jam yang sama waktu itu. 3 hari pertama itu masih suamiku sih yang ngelakuin, dan hari keempat kebetulan beliau tugas di Afrika, jadi ya terpaksa deh aku suntik sendiri gitu. Padahal aku tuh paling takut dengan namanya jarum suntik kayak gitu loh, tapi ya demi anak ya akhirnya suntik sendiri di perut gitu. Dan beberapa hari itu ada jadwal pengambilan darah, pengecekan sel telur, karena kan ada minimum telur yang udah bisa diambil sama mereka seperti itu. Jadi benar-benar ini harus benar-benar disiplin, jangan telat sekalipun gitu loh teman-teman kalau ngelakuin ini gitu. Jadi kalau misalnya kayak aku tuh suntikan itu mulai biasanya aku jam 9 pagi setelah sarapan gitu, besoknya itu di jam yang sama terus gitu, usahakan seperti yang gitu di jam sama. Dan orang yang normal yang punya 2 indung telur itu biasanya hasil produksi telurnya itu lebih banyak, biasanya mencapai 14 sampai 20 telur. Nah karena aku cuma punya 1 indung telur waktu itu, cuman aku dapat 4 telur saja gitu loh. Jadi ya agak sedih sih gitu loh, cuman punya 4 kesempatan telurku, dan kebetulan satunya itu kualitasnya nggak bagus gitu loh. Jadi ya cuma punya 3 telur inilah yang aku sangat berharap dan sangat berdoa bisa berhasil gitu loh. Tips dari aku buat teman-teman yang pengen produksi telurnya bagus dan banyak, itu makan makanan yang bergizi. Waktu itu tuh aku tuh banyak makan kacang-kacangan, jadi segala macam kacang-kacangan aku suka, walnut, almond, terus juga pistachio, pokoknya kacang-kacangan itu tuh sangat bagus. Terus aku juga suka makan salmon, aku suka yang kayak omega, terus alpokado, jus alpokat aku suka bikin, beetroot gitu. Dan pokoknya makanan-makanan yang kaya akan protein dan kaya akan gizi itu sangat dianjurkan supaya sel telur kita itu berproduksi dengan bagus dan berkualitas seperti itu. Nah pada saat pengambilan proses telur ini itu agak perih sih kalau menurut aku. Ini di proses pengambilan telur ini yang agak sedikit sakit gitu loh. Dan itu biasanya di proses pengambilan telur ini juga itu bertepatan dengan proses pengambilan spermanya suamiku. Jadi itu jadwalnya kan, karena kita udah tahu jadwalnya tanggal hari apa dan tanggal berapa gitu tuh. Jadi seminggu sebelumnya suamiku tuh emang sama sekali tidak mengambil pekerjaan atau tidak mengunjungin site project yang ada di manapun. Jadi dia benar-benar berada di Belgia selama seminggu itu, dan benar-benar istirahat cukup, makanan yang bergizi gitu untuk kualitas spermanya yang bagus juga pada saat itu, dan nggak stres. Usahakan suami juga nggak boleh stres kayak gitu. Jadi spermanya itu benar-benar bagus. Dan pada saat itu setelah kita disatukan, karena aku telurku sedikit, jadi kita hanya punya 3 embrio waktu itu. Yang satu ini kualitasnya paling bagus, yang kedua ini sih oke, kalau menurut dokter masih bisa, kalau satu ini gagal masih bisa, 2 ini bisa diusahakan. Nah pada saat mau dimasukin embrio itu, kita tuh biasa ditanyain mau berapa gitu loh. Pada saat itu kita memutuskan untuk dimasukin 1 embrio saja, karena belum siap ya punya anak kembar gitu di luar negeri. Tapi setahu aku kalau
peraturannya di Belgia itu di atas umur 37 tahun itu biasanya 2 embrio yang dimasukin selain dengan permintaan pribadi ya gitu. Dan setauku juga ini proses bayi tabung di Belgia itu maksimum umur 42 yang di cover sama asuransi. Kalau di Jerman kalau nggak salah umur 40 yang di cover asuransi gitu loh. Jadi punya batas-batas umur juga. Akhirnya sampai di hari H pemasukan embrio itu gitu, aku tuh sadar banget dan aku ditemanin suami. Jadi ada komputer di sebelahnya kita. Pada saat dimasukin embrio itu tuh si dokter itu nunjukin sampai benar-benar dimasukin ke uterusnya kita gitu loh, ke rahimnya kita gitu nih, sampai nanti kita ngeliat gitu kecil ditransfer kayak gitu, ini ya madam ini sudah dimasukin di dalam rahimnya kamu gitu loh embrio itu benar-benar apa ya, takjub banget gitu loh dengan sistem kerjanya mereka gitu loh. Dan ya itu, dan aku sempat istirahat setelah itu, tapi kita nggak nginep lagi, istirahat beberapa setelah pemasukan embrio itu, istirahat sebentar beberapa jam di rumah sakit dan akhirnya kita pulang. Dan dokter menyarankan aku untuk bed rest 2 minggu sampai hasilnya keluar seperti itu. Selama 2 minggu itu sebenarnya aku sih nggak bed rest banget, karena waktu itu aku itu juga lagi jadi panitia untuk pemilihan umum ya, waktu itu masih pemilu, aku ingat zaman 2014 kayak gitu. Tapi ya itu, kalau kerjaan-kerjaan yang berat lainnya kalau di rumah kebetulan aku udah nggak ngerjainnya lagi, karena alhamdulillah kita punya ada yang ngebantu lah kalau di rumah gitu loh, panggilan gitu. Kalau di Belgia ada yang bisa dipanggil gitu seminggu sekali atau 2 kali gitu untuk beberes rumah atau apapun gitu. Jadi kerjaanku ya cuman untuk ngurusin pemilu aja saat itu, jadi meeting gitu terus datang ke KBRI, cuman itu doang gitu loh. Tapi sebelum 2 minggu kita itu udah nggak sabaran pengen tes. Nah nanti di part berikutnya aku akan share apa tanda-tanda yang aku alamin selama 2 minggu dan gimana sih reaksi kita pas pertama kali tahu kita hamil gitu loh. Dan aku akan bagi-bagi tips lagi selama aku hamil. Nanti di part kedua aku akan share berikutnya lagi proses kehamilan sampai proses kelahiran nanti, dan apa aja yang perlu disiapkan. So ikutin terus nanti bagian 2-nya. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support channel kita, dan terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video vlog berikutnya. Stay safe, stay healthy, jaga kesehatan ya teman-teman. Lots of love from the Meg Dermot. Bye bye.